Jadi apa gunanya revolusi gitu? Apa arti dari sebuah perjuangan yang udah masyarakat lakuin? Ya nggak ada. I am, of course, fundamentally anti-capitalist. But let's not have any illusions here, you know. What shocks me is that most of the critics of today's capitalism feel even embarrassed, that's my experience, when you confront them with a simple question. Okay, we heard your story, protest, horrible, big banks depriving us of billions, hundreds, thousands of billions of common people's money. Okay, but what do you really want? What should replace the system? And then you get one big confusion. Seperti yang kita tahu lah ya, belakangan banyak ditemui penurunan kepercayaan terhadap pemerintahan yang tertuju baik pada badan eksekutif seperti kepresidenan dan barisan para menteri maupun pada lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD. Intinya, bagi kebanyakan orang, negara kita sedang berada dalam keadaan yang sangat amat sulit dan sedang tidak baik-baik saja. Dan berdasarkan keadaan tersebut, banyak orang yang ngomong kalau lebih baik tinggal di negara lain lah gitu daripada di negara sendiri hasilnya kayak gini. Atau bahkan ada banyak orang yang membicarakan langkah-langkah ke depan yang mungkin dapat dilakukan oleh masyarakat untuk merubah keadaan. Salah satunya adalah langkah yang paling sering digunakan oleh masyarakat di dunia ini, yakni revolusi. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lebih jauh memikirkan hal itu, ada baiknya kita coba mendalami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan revolusi? Apakah semudah menggantikan kekuasaan lama dengan kekuasaan baru? Sangat disayangkan, semua tidak sesederhana itu. Semua dimulai dari tahun lalu. Waktu saya lagi ngantri buat ngambil obat kanker yang harus rutin setiap hari diminum oleh almarhum bapak saya. Waktu itu saya mikir, kalau memang revolusi terjadi besok pagi nih, gimana ceritanya orang-orang yang harus minum obat rutin ini gitu? Gimana jadinya birokrasi yang dapat dipastikan lumpuh untuk sementara waktu? Khususnya sektor publik yang dikelola oleh pemerintahan, seperti kesehatan, pelayanan listrik, dan lain-lain lah. Itu baru satu poin yang bisa dibilang dapat sangat amat terdampak saat revolusi terjadi. Belum lagi poin-poin lain yang juga dapat dipastikan terkena dampaknya, seperti ekonomi, keuangan, dan lain-lain, yang juga harus berjalan tidak sebagaimana mestinya. Saya ngomong ini bukan berarti saya pesimis loh ya, atau nggak mendukung perjuangan rakyat dan masyarakat gitu. Hanya saja kita juga harus memahami sebuah fakta bahwa revolusi itu nggak semudah yang kita bayangkan. Belum lagi ketika anarkisme dapat dipastikan terjadi. Ketika kebebasan sepenuhnya ada di tangan masyarakat, ketika berhasil menggulingkan pemerintahan, yang artinya untuk sementara waktu, sistem hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itulah mengapa revolusi seringkali dibarengi dengan beragam jenis tindakan kriminal yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, yang justru kerap kali merugikan sesama masyarakat seperti pencurian, penjarahan, perampokan, rasisme pada etnis tertentu, dan masih banyak lagi kejahatan yang sangat sering terjadi ketika untuk sementara waktu hukum dan kepolisian itu lumpuh. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa baca-baca sejarah dalam setiap terjadinya revolusi deh. Pasti banyak ditemui kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa dirinya sedang berada di puncak kebebasan mereka itu sendiri sehingga mereka dapat melakukan apapun dan bebas mengekspresikan diri mereka. Atau kita bisa lihat sejarah bangsa kita sendiri deh pada tahun 1998 ketika terjadi revolusi di negara kita tercinta ini. Kita bisa lihat kerusakan di mana-mana, kehancuran di setiap sisi kota, dan kriminalitas yang merajalela. Semua itu adalah salah satu bukti bahwa yang namanya revolusi itu pasti melahirkan tumbal dan korban jiwa. Nggak berhenti sampai di situ ya. Anggaplah kita udah menyiapkan diri untuk semua resiko dan kemungkinan yang dapat terjadi itu, bersamaan dengan bertabuhnya gendang revolusi yang mungkin kita tabuh. Katakanlah kita sudah siap dengan semua itu. Kemudian, kita dihadapkan dengan salah satu masalah yang jauh lebih besar, yakni perang saudara. Nggak bisa dipungkirin bahwa kekuatan militer memang dilahirkan untuk melindungi negara. Nah, konsep tersebut seringkali digunakan oleh pemerintahan yang ingin kita gulingkan untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Artinya, akan ada konflik antara masyarakat dengan pihak aparat negara seperti kepolisian dan kekuatan militer yang berusaha menghentikan revolusi tersebut. Tercatat ada beberapa revolusi besar di dunia ini yang telah berhasil digagalkan oleh pihak militer dari sebuah negara.
seperti revolusi di Hungaria pada tahun 1956, revolusi di Rusia pada tahun 1905, dan revolusi yang bahkan saat ini masih terjadi di Myanmar antara rakyat dengan tentara junta yang berusaha mempertahankan kekuatan militer setelah kudeta pada tahun 2021 yang lalu. Gak selesai sampai di situ lagi. Anggaplah setelah terjadi perang saudara antara sesama anak bangsa tersebut, kemudian masyarakat ya katakanlah berhasil unggul dan mendekati revolusi yang telah kita impi-impikan. Faktanya, campur tangan pihak luar masih dapat menghancurkan harapan tersebut melalui intervensi negara asing yang berusaha meredam langkah-langkah dari masyarakat, hingga memungkinkan agresi militer yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menganggap diri mereka adalah pengadil sekaligus polisi dari dunia, seperti Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan negara-negara lain yang datang untuk mendukung pemerintahan yang berusaha masyarakat gulingkan. Apakah selesai sampai di situ? Sayangnya enggak. Anggaplah kita telah melalui perang saudara dan agresi militer asing yang telah terjadi. Kemudian kita berhasil menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Setelah hal tersebut terjadi, kosongnya kursi kekuasaan melahirkan persaingan dan konflik internal yang sangat amat memungkinkan dapat terjadi dan kita temukan dalam upaya pencarian pengganti kekuasaan itu sendiri. Dari situ, kerap kali lahir perpecahan dalam diri masyarakat tentang siapa sih yang pantas menjabat sebagai penguasa gitu, siapa yang pantas menggantikan kekuasaan sebelumnya, dan menjadi ujung tombak dari pemerintahan. Hingga yang awalnya masyarakat itu bersatu untuk melewati beragam jenis kesulitan, justru saling menyerang satu sama lain dalam perbedaan pendapat tentang siapa yang pantas menjadi raja atau presiden. Kadang bahkan hal tersebut ya melahirkan revolusi di dalam sebuah revolusi. Fenomena tersebut juga dikenal dengan istilah Bonapartisme Effect yang terinspirasi dari Napoleon Bonaparte saat dirinya mengambil alih kekuasaan setelah revolusi Prancis. Bonapartisme Effect dapat terjadi ketika terdapat konflik internal dalam tubuh masyarakat, kemudian terdapat pihak-pihak yang mengumpulkan kekuatan untuk melawan masyarakat itu sendiri, hingga dengan kekuatan tersebut mereka dapat menduduki kursi kekuasaan. Nggak berhenti sampai di situ lagi. Sekarang, anggaplah kita nggak menemui fenomena Bonapartisme tersebut lah. Anggaplah kita nggak menghadapi hal itu gitu. Apakah setelah itu semua akan baik-baik aja? Ya nggak juga. Karena pihak-pihak yang haus akan kekuasaan bisa menyusup dan mengendalikan masyarakat itu sendiri agar dirinya dapat menjadi penguasa. Akhirnya, yang terjadi adalah siklus pemerintahan bobrok yang digantikan oleh pemerintahan bobrok juga gitu. Kita bahkan bisa kembali melihat hal tersebut pada negara kita tercinta ini, di mana rata-rata orang yang menggulingkan kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998 yang lalu adalah orang-orang yang sekarang ini menduduki kursi kekuasaan. Jadi, masyarakat yang udah menerima kerugian, air mata, keringat, penderitaan, rasa lelah, dan bahkan darah gitu, hanya dijadikan sebagai jembatan dari pihak-pihak yang nggak jauh beda dengan pemerintahan sebelumnya. Jadi apa gunanya revolusi gitu? Apa arti dari sebuah perjuangan yang udah masyarakat lakuin? Ya nggak ada. Itulah kenapa saya bilang di awal tadi, revolusi itu nggak semudah membalik telapak tangan kita, dan nggak seindah yang kita bayangkan. Terlalu banyak resiko dan kerugian yang dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri. Dan sekali lagi saya tegaskan, kalau saya nggak ada niatan apapun saat saya buat video ini, saya nggak membela pemerintah dan saya nggak memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan tersebut. Saya hanya membagikan fakta sejarah bahwa yang namanya revolusi itu ya memang sekompleks itu gitu. Dan dengan sumber daya manusia kita sekarang ini, yang kalian sendiri sering mengatakan bahwa SDM kita itu rendah, apakah kita yakin kita siap dengan semua itu? Apakah kita yakin bahwa kebanyakan masyarakat kita sudah memiliki edukasi yang cukup untuk mengambil sebuah tindakan yang tepat? Apakah kita yakin bahwa nggak akan ada yang namanya tindakan kriminal dan anarkisme saat revolusi terjadi? Apakah kita bisa menjamin untuk mengontrol birokrasi yang menjadi urat nadi masyarakat di setiap hari? Dan pertanyaan terakhirnya, apakah kita siap untuk melihat banyak korban jiwa dan darah yang berserakan di jalanan? Well, semua jawaban itu ya ada di tangan kalian. Saya hanya memberi beragam kemungkinan yang dapat terjadi. Karena dalam lingkup tersebut, manusia mungkin akan menemukan beragam hal serta menyaksikan beragam hal yang mungkin nggak pernah dirinya saksikan sebelumnya seumur hidup.
Balik lagi, ini hanyalah video edukasi tentang fakta sejarah, bukan sebuah provokasi terhadap masyarakat, apalagi pembelaan terhadap pemerintahan. Ya, semoga aja semua berangsur-angsur membaik seiring dengan berjalannya waktu. Entah dengan cara apapun, kan nggak ada yang tahu gitu. Siapa tahu aja orang-orang di pemerintahan itu bangun di pagi hari terus berubah jadi orang-orang yang baik, kan nggak ada yang tahu juga gitu. Seenggaknya untuk diri kita sendiri sebagai masyarakat, untuk bermain api kita udah belajar beragam kemungkinan yang bisa diakibatkan oleh api itu sendiri. Sekian konsultasi yang hening, sampai jumpa.